Puji Tuhan, selamat pagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dapat beribadah di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Pak Gembala atas kesempatan yang sudah diberikan. Mari kita buka Alkitab kita. Yang terambil dalam kitab Mazmur, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima, saudara. Kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita hanya dua ayat yang kita baca dulu, nanti kita lanjutkan dengan firman-Nya. Karena hanya ada dua ayat, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3 ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, supaya Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat siang hari ini temanya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kitab Mazmur tadi berkata bahwa bagaimana Daud merindukan supaya Tuhan memberitahukan setiap jalan-jalannya di dalam kehidupan dia, menunjukkan jalan Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan menyelamatkan dia dan menanti-nantikan jalan kebenarannya. Mungkin selama ini kita masih berjalan tetapi bukan di dalam jalurnya Tuhan. Mungkin kita masih berjalan di luar jalan dan kehendaknya Tuhan. Hidup kita itu masih tidak melakukan perintah Tuhan dan ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini, siang hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita ini bisa kembali berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tetapi saudara, banyak tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Kita lihat saudara bahwa di dalam kehidupan sekarang, apalagi di dalam kehidupan anak muda zaman sekarang ya, atau yang dikenal dengan nama generasi Z, generasi anak-anak yang lahir di tahun 2000, ada banyak hal yang terpenting dalam kehidupan mereka dan bukan Tuhan yang terpenting. Kehidupan generasi sekarang yang terpenting adalah bagaimana saya ini bisa menjadi kaya, bagaimana saya punya rumah itu yang besar, bagaimana saya punya mobil yang mewah, dan bagaimana saya bisa hidup seperti sultan gitu ya. Punya mobil pribadi, punya pesawat pribadi, pokoknya hidupnya semua berkelimpahan. Kalau saudara tanya anak zaman sekarang, jarang dari mereka yang berkata, oh saya mau hidup seperti Yesus, seperti Tuhan, saya mau hidup ikut Tuhan. Enggak. Rata-rata orang zaman sekarang merindukan seperti ini. Saya mau jadi orang kaya, saya ingin rumah yang besar seperti istana, saya ingin punya mobil yang mewah, yang paling mahal, saya ingin hidup seperti seorang sultan yang berkelimpahan. Ya. Atau anak muda sekarang, oh saya ingin menjadi orang yang terkenal, saya menjadi YouTuber, saya menjadi TikToker, selebgram, banyak follower, dapat uang dari endorse sana sini. Ya. Ini yang menjadi hal yang terpenting yang dimiliki oleh manusia saat ini, saudara. Jadi generasi muda atau ibu-ibu yang menjadi keinginan yang terpenting dalam hidupnya adalah bagaimana saya bisa kembali kurus seperti waktu saya gadis dulu. Dan sekarang sudah nikah, badannya langsung. Tapi waktu gadis dia punya badan itu langsing seperti ini. Oh, bagaimana saya bisa hidupnya punya badan yang lurus, kan? Atau bagaimana saya bisa menjadi istri seorang pejabat yang punya harta yang kaya, ya? Atau bagaimana saya tetap cantik meskipun saya udah
sudah tua tapi saya masih terlihat cantik. Operasi plastik misalkan, yang kendor-kendor keriputnya dioperasi lagi biar kencang lagi, biar mirip artis, mukanya dipoles, hidungnya dimancungin, matanya dibesarin. Wah, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya apa yang sedang dibutuhkan manusia saat ini? Ada banyak orang yang dibutuhkan adalah kekayaan dan ketenaran. Ya. Bagaimana hidupnya mencari yang namanya kekayaan, harta, dan bagaimana hidupnya supaya bisa dikenal banyak orang. Inilah yang dicari oleh manusia zaman sekarang. Jarang kalau kita tanya orang, kamu mau kemana? Saya mau cari Tuhan. Enggak. Jarang kalau kita tanya, kamu mau kemana? Oh, saya mau ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ada persekutuan. Enggak ada. Kalau kita tanya orang, apa yang dicari? Kekayaan dan ketenaran. Kalau bisa hari Minggu itu kerja, nggak usah gereja, nggak usah pelayanan, kerja cari Tuhan. Dan itu yang terjadi. Kebanyakan orang Kristen itu seperti itu, saudara. Minggu kita kerja, Pak, usaha kita buka karena minggu rame. Yang penting, Pak, saya punya uang, anak istri saya nggak kelaparan. Saudara baca di kitab Amsal berkata demikian, berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan orang kaya itu Tuhan. Jeripayah tidak akan bisa menambahinya. Mau saudara itu kerja keras banting tulang, tapi kalau Tuhan tidak memberkati saudara, ya begitu-begitu aja hidup kita. Ya. Mau usahamu banyak, kau tinggalkan Tuhan, tapi kalau hidupmu begitu aja jauh dari Tuhan, ya begitu-begitu aja. Tidak ada berkat, tidak ada kekayaan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Ya. Dan ini yang dicari oleh manusia zaman sekarang. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah survei dilakukan oleh majalah Times yang menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan dengan siapa dia menjalani hidup ini. Dilakukan riset, ternyata yang dibutuhkan oleh manusia itu sebetulnya bukan kekayaan, bukan ketenaran, tetapi adalah kebahagiaan hidup. Dan yang menentukan kebahagiaan hidup
Saudara lagi stres, saudara pergi ke klub malam 2 jam 3 jam, stres saudara hilang, besok pagi stresmu masih ada. Ya. Saudara lagi punya masalah, kumpul dengan teman-teman, nongkrong, ketawa-ketawa sana sini, besoknya setelah saudara tidak berkumpul lagi, apakah masalahmu masih ada? Masih ada. Itu kebahagiaan sesaat yang dunia tawarkan. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Saudara punya masalah, saudara punya beban hidup, saudara punya sakit yang lumayan cukup parah saat ini, tapi hidupmu masih tetap bisa bersuka cita karena Tuhan. Jadi gak kelihatan kalau saudara itu sedang tidak punya masalah gitu. Ya, kan banyak orang begitu saudara. Kelihatan itu dia sedang punya masalah. Biasanya minggu dia rajin pelayanan, tiba-tiba gak ada, gak nongol orangnya 2 minggu 3 minggu, ya kan? Biasanya duduk paling depan, tiba-tiba duduk paling belakang. Kelihatan dia punya masalah. Biasanya kalau ke gereja itu pakainya rapi, ke meja masuk dalam pakai jas, tiba-tiba pakai kaos di belakang. Kelihatan kalau punya masalah. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa berjalan dengan Tuhan. Karena iblis sangat membenci kehidupanmu yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan. Iblis ingin merusak kebahagiaan yang Tuhan berikan. Di dalam keluargamu, hubungan orang tua dengan anak itu dirusak, hubungan suami dengan istri itu dirusak, hubungan kakak dengan adik itu dirusak, sehingga tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah pertengkaran, perselisihan, iri hati, kepahitan, dan yang semuanya ada di dalam hidup kita. Iblis tidak senang rumah tanggamu harmonis saat ini. Iblis ingin setiap hari kau bertengkar dengan istrimu. Iblis ingin supaya suamimu meninggalkan rumah karena perempuan lain. Iblis ingin supaya anak mengutuki orang tuanya, orang tua mengusir anak dari rumahnya. Iblis ingin supaya anakmu cacat, tidak ada berkat, anak yang tidak punya masa depan yang terbaik. Itu rencana iblis dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, rencana iblis itu akan gagal. Amin. Amin. Saya punya anak murid, minggu lalu kami kunjungan ke rumahnya. Sudah 1 bulan tidak datang sekolah. Rumahnya jauh saudara, di rumah susun Marunda. Sekolah kami di daerah Pademangan. Kami butuh waktu 1,5 jam ke sana, naik Jack Linko ke Tanjung Priuk, dari Tanjung Priuk naik lagi ke rumah susun Marunda. Ya. Ketika kami sampai rumahnya, kami tanya, kenapa kamu nggak sekolah? Malu Pak. Kenapa mau? Saya sering terlambat. Rumah saya jauh. Ke sekolah sering terlambat. Terus saya takut Pak diketawain teman-teman. Terus ya itu aja Pak. Ya sudah, saya di rumah. Kami ke rumahnya, kami ketemu dia masih tidur. Mungkin bagi dia itu enak, tidur sampai siang, teman-temannya sekolah. Tapi itu hanya sesaat. Dia terancam dikeluarkan. Dia nggak lanjut sekolahnya, mau kerja apa, masa depannya nggak ada. Mungkin bagi dia itu enak, nggak sekolah, tidur, nggak bangun pagi, enak. Tapi ke depan, masa depannya hancur di sana. Dan ini yang iblis senangkan dalam hidup kita, kehidupan orang Kristen, supaya hidup kita ini rusak. Kita itu nggak lagi kembali kepada rancangan segambar dan serupa dengan Allah, tapi rusak. Gambar Tuhan itu rusak, dirusak oleh iblis dalam hidup kita. Jadi itu yang diinginkan oleh iblis. Ada seorang sepasang suami istri yang sedang berjalan di mall, kemudian bersama dengan anaknya, kemudian anaknya itu tiba-tiba hilang. Mereka mencari ke sana ke sini, ternyata anaknya itu sedang berada di sebuah toko mainan. Kemudian
suka begitu kan, ajak ke mall, anaknya nggak mau pulang, misalkan main apa itu pambol atau main bola, ya kan, bayarnya sejam, tiba-tiba anaknya nggak mau lanjut lagi, ya kan, nangis karena ada mainan baru. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin anak itu merasa tertarik hatinya karena mainan itu dan mendekatinya sehingga dia tidak mau pulang bersama dengan mamanya atau orang tua. Saudara, mungkin hidup kita pun tidak jauh berbeda dengan anak ini. Kita mungkin terpisah dari Bapa, dari Tuhan kita, karena kita punya mainan menarik yang lainnya, menarik hati kita. Apa itu mainan yang menarik hati kita? Yaitu dosa kesayangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, ada dosa kesayangan. Dosa kesayangan itu mau bagaimanapun caranya, mau dinasihatin orang, mau dinasihatin Pak Gembala, dinasihatin Pak Pendeta, itu nggak bakal bisa lepas. Ya kan? Karena sudah mendarah daging dalam hidupnya. Misalkan dari kecil dia suka main judi, mulai dari judi batu, judi kartu, judi capsai, judi domino dan gaple dan yang lain. Lanjut sekarang udah canggih judi online. Kemarin kan ketangkap markas judi online ada di Jakarta Barat. Bayangkan di Jakarta Barat ini kemarin ketangkap ada markas judi online. Sudah ada 1.300 akun bank yang masang judi online. Kalau itu sudah mendarah daging, mau dinasihatin istrinya, mau dinasihatin anaknya, mau dinasihatin saudaranya, mau dinasihatin pendetanya, nggak bakal bisa, karena sudah kesayangan. Ya. Suruh dilepaskan, suruh ditinggalin, nggak bisa, karena dia pernah menang. Pasang 1.000, dapat 100.000. Ada sini yang pernah begitu. Pasang 10.000 dapat 1.000.000. Pasang 100.000 dapat 10 juta. Jadi lumayan. Hasil duit judinya dibawa buat beli susu anaknya. Kan
jalannya Tuhan, saudara tidak mencapai tujuan hidup itu. Saudara lari dari jalurnya, saudara lari dari jalannya, saudara lari dari rencananya Tuhan. Jadi saudara tidak akan bisa mendapatkan mahkota kemuliaannya Tuhan kalau hidupmu saat ini tidak berada di dalam jalannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Yang pertama adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Banyak cara, banyak godaan yang dilakukan oleh iblis supaya engkau tidak setia kepada Tuhan. Ya. Hari Minggu tidak mau gereja karena ada kerjaan, lanjut kerja. Hari Minggu harusnya dia pelayanan, karena ada masalah nggak mau pelayanan, nggak pelayanan di rumah. Tadinya dia hidup benar, tapi karena dia pergaulannya tidak benar, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ya. Yang pertama supaya kita bisa berjalan dalam rencananya Tuhan adalah kita harus tetap setia. Ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Henok. Henok dikatakan dia adalah orang yang saleh, yang hidupnya bergaul dengan Allah. Dan Henok adalah orang yang pertama diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Dia tidak mati dulu, tapi dia langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Karena apa? Firman Tuhan berkata, karena he walked with God. Dia berjalan dengan Tuhan, hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya saleh di dalam Tuhan, sehingga Tuhan tidak ragu-ragu lagi untuk berkata, Henok, ikut aku naik ke surga. Rapture tanpa harus mati loh saudara. Kita ini punya tubuh ini, tubuh dosa ya, tubuh karena dosa. Kemudian saya pikirkan, Tuhan gimana ya caranya Henok itu bisa naik ke surga, tapi dia masih menggunakan tubuh dosa. Kemudian saya sudah mulai terbuka, oh mungkin pada saat dia naik, dia tiba-tiba Tuhan berikan mahkota kemuliaan dan dia bisa langsung naik ke surga. Apakah saudara tidak rindu seperti Henok? Saudara mengalami rapture oleh Tuhan. Tapi lihat, Henok bisa diangkat Tuhan karena apa? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tidak dituliskan di dalam Alkitab Henok diangkat Tuhan karena menolong orang, karena dia setia berpuluhan, dia tidak pernah absen kebaktian. Tapi dituliskan di dalam Alkitab dia bergaul dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting selain Tuhan. Tidak ada hal yang terutama selain Tuhan. Tidak ada hal yang lebih besar selain Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami rapture, pengangkatan. Setiap hari yang di dalam pikirannya adalah menyenangkan Tuhan. Ya. Menyenangkan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang-orang di sekitar. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia sangat disenangi di sana. Dia sangat disenangi di sana. Tetapi ketika ada godaan dirayu oleh istri Potifar, dia tidak tergoda di sana, saudara. Dia lari, dia kabur, dan dia difitnah. Dia masuk penjara karena difitnah. Dia dituduh bersalah padahal dia tidak bersalah. Tapi Yusuf terima itu. Dia masuk penjara, dan di dalam penjara dia menjadi kesayangan kepala-kepala penjara di sana. Dan akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi dari juru roti dan juru minum di sana. Dan akhirnya dia bisa keluar penjara. Dia menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan akhirnya dia bisa diangkat. Kalau orang yang bergaul dengan Tuhan
hidupmu setia bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua adalah kita harus sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sepintar-pintarnya saudara, sehebat-hebatnya saudara, sekuat-kuatnya saudara, ada kondisi saudara akan lemah, ada kondisi saudara tidak tahu apa-apa, ada kondisi saudara tidak membutuhkan orang lain, dan ada kondisi saudara membutuhkan Tuhan dalam hidup. Jadi kita harus sadar, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara, maka karena kita sadar kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, ya kita harus datang dan cari Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang merasa dibutuhkan Tuhan, tapi kita yang satunya sedang membutuhkan Tuhan dalam hidup saudara. Carilah Tuhan selagi aku masih bisa ditemui, itu kata Tuhan. Tapi kalau saudara cari Tuhan tidak bisa ditemui, itu lebih parah. Sudah berdoa tapi tidak dapat jawaban doa, itu lebih parah. Tapi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika Zakheus tahu bahwa Tuhan itu akan datang ke kotanya, dia cari Tuhan. Dia badannya kecil, dia badannya pendek. Dan ketika dia tahu Yesus datang, dia yang sudah melakukan banyak mukjizat, dia cari Yesus. Dia kejar Yesus. Dia ingin melihat Yesus itu seperti apa. Dan ketika terhalang oleh banyak orang, dia tetap terus menerobos banyak orang itu. Dan akhirnya dia naik ke atas pohon dan dia dapat melihat, oh ternyata itu loh Yesus. Saya temukan Yesus sekarang. Dia cari Yesus dan akhirnya ditemukan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pemulihan di dalam hidupnya. Pada saat dia terjadi pemulihan, dia berkata, Tuhan, semua orang yang pernah merampas hartanya, Gua akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau bukan karena perjumpaan dengan Yesus, Zakheus yang tadinya pemungut cukai tidak bisa seperti itu. Tapi karena dia mengalami perjumpaan dia dengan Yesus, dia sadar bahwa dia butuh Tuhan, maka dia terjadi pemulihan dalam hidup. Dan dia menjadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah saudara mau menjadi orang yang seperti Zakheus yang mencari Tuhan, atau saudara ingin menjadi orang yang seperti orang Farisi, ngerti firman Tuhan, paham bahwa Tuhan, tapi tidak pernah melakukan itu? Orang Farisi kan begitu saudara. Kalau ditanya tentang Taurat, paling paham, paling ngerti, maka dia berkata, oh masa persekutuan janda ini sedikit sih, gak mungkin mau kasih Tuhan sedikit. Dia paling paham begitu.
menghargai diri sendiri, atau kadang-kadang saudara masa bodoh dan menyerah, Tuhan ini mungkin bukan dekat saya, Tuhan memang hidup saya susah seperti ini Tuhan. Tapi hari ini percayalah, kalau saudara berjalan dengan Tuhan, maka Dia akan memulihkan hidup saudara, maka Dia akan memberikan berkat demi berkat yang berkelimpahan dalam hidup saudara, asalkan apa? Saudara melekat dengan Dia. Seperti pohon anggur, firman Tuhan katakan, akulah pohon anggur yang benar dan kamulah rantingnya, tinggallah dalam aku. Jangan tunggu melekat kepada Tuhan ketika saudara sudah berbuah, ketika saudara sudah kaya, jabatan sudah banyak, baru saudara dekat dengan Tuhan. Jangan. Tapi firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Pohon rantingnya itu dekat dulu dengan pokoknya. Kalau saudara sudah dekat, maka rantingnya itu pun akan menghasilkan buah yang enak. Dari sekarang saudara harus mulai dekat dulu sama Tuhan. Ketika kau terus dekat dengan Tuhan, hidupmu berada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat buah demi buah yang Tuhan berikan dalam hidup. Kau akan melihat berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah rumah tanggamu. Kau tidak pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup. Amin. Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak menjanjikan ikut Dia itu selalu senang. Tuhan tidak menjanjikan ikut Tuhan itu selalu bahagia. Tuhan tidak menjanjikan ikut Tuhan itu selalu nyaman. Tapi Tuhan janjikan, ikutlah denganku, maka ikut yang kuberikan untukmu. Memang Tuhan punya masalahmu akan terasa ringan karena Tuhan yang tanggung beban. Tuhan yang ikut mengangkat beban. Tuhan yang ikut bersama dengan saudara. Tuhan yang ikut menopang saudara sehingga bebanmu tidak terasa berat,